Episode 12 Sudut Pandang Protagonis Orang Pertama 3. Rasi Bintang, tahanan ikat kepala emas memuji semangatmu. Konstelasi, Hakim Setan Api, memuji keberanianmu. Rasi Bintang, Sekretif Plotter, ingin tahu tentang taktik Anda. Titik. Beberapa rasi bintang sangat terkesan dengan penampilan Anda. 20.000 koin telah disponsori. Aku mengerutkan kening ketika pesan tidak langsung mengalir tanpa filter. Tidak ada yang tidak suka pujian. Namun, lusinan pujian yang mengalir sekaligus terlalu banyak. Kemana Bi Hyung pergi dan mengapa dia tidak mengelola pesan? Dia pasti sudah dipanggil oleh biro administrator sekarang. Tidak ada kompensasi untuk skenario tersembunyi dan Dok Kaebi perantara menghilang tanpa mengatakan sesuatu. Ngomong-ngomong, jumlah total koin yang disponsori adalah 20.000 koin. Saluran minoritas berbeda dari saluran besar. Aku dengan cepat melihat tubuh naga api dan mengeluarkan intinya. Inti naga api kelas 5. Inti dikelilingi oleh lampu merah yang lembut. Kualitas inti yang keluar dari bencana itu tidak biasa. Itu memburuk tapi itu masih naga. Ada banyak bagian yang menguntungkan. Misalnya saja tulang dan kulitnya. Itu bisa diproses oleh pandai besi yang baik atau ditukar. Saya melihat tubuh naga api. Saya telah terkena bencana tetapi hanya mendapatkan sebanyak ini. Lalu tiba-tiba ada rasa sakit di punggungku dan juga suara riang. Dok Jasi, kamu karakter permainan apa? Saya berbalik dan melihat Jung Hee-won berdiri di belakang saya. Batuk keluar. Petik 2. Keadaan fisikku sangat buruk sekarang sehingga aku akan mati karena satu pukulan darimu. Kamu akan hidup bahkan jika kamu terbunuh. Itu belum tentu demikian. Saya berharap Jung Hee-won bertanya tetapi dia agak pendiam. Saya menyadari bahwa dia sangat terkejut ketika saya meninggal. Dia sepertinya menangis. Tidak, Jung Hee-won tidak menangis. Dia merendahkan suaranya seolah dia sadar akan anggota partai lainnya. Petik 2. Apakah kamu tahu ini dan bertindak? Tidak semuanya. Aku benar-benar berpikir kamu sudah mati. Tapi aku selamat. Sekali lagi, telapak tangannya yang kuat menamparkan punggungku. Lee Hyun-sung datang terlambat. Dok Jasi, apakah kamu baik-baik saja? Ya saya baik-baik saja. Lee Sung-kook dan Jung Min-seok berada jauh dan berkumpul bersama. Sebenarnya, saya ingin orang-orang ini mati di sini tetapi mereka benar-benar beruntung. Ya, mereka ada di grup saya sekarang sehingga saya bisa mengendalikan mereka kapan saja. Tapi, keheningan turun saat semua orang menatapku. Saya menghela nafas dan berkata, Anda bisa bertanya satu per satu. Apa pertanyaanmu? Petik 2. Sidang tiba-tiba dimulai. Kebangkitan adalah hak istimewa baru yang saya peroleh. Itu bukan karena sponsor saya. Petik 2. Saya menghindari informasi yang sulit dan hanya memberitahu mereka apa yang saya pikir perlu mereka ketahui. Jung Hee-won bergumam dengan ekspresi tercengang. Kebangkitan setiap kali kamu menyelamatkan seseorang. Bukankah ini penipuan? Ini adalah satu kebangkitan per 100 orang tetapi scam adalah scam. Sejujurnya aku mengakuinya. Namun, raja tanpa pembunuhan juga memiliki kelemahan fatal. Selama saya memiliki atribut ini, saya tidak bisa, langsung, mengambil nyawa orang lain. Itu bukan masalah untuk melukai, menindas atau membuat mereka tidak bisa bertarung, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka. Raja tanpa pembunuhan akan kehilangan tahtanya ketika dia membunuh seseorang. Tentu saja, saya tidak membicarakan hal-hal ini. Tidak ada gunanya diketahui. Kamu harus bekerja keras untuk menyelamatkan orang di masa depan. Dalam beberapa kasus, orang perlu dibunuh. Jangan khawatir, aku akan membunuh mereka untukmu. Petik 2. Jung Hee-won menyatakan dengan suara percaya diri. Sebenarnya, saya dapat memilih King of No Killing dengan mudah karena Jung Hee-won. Itulah alasan mengapa saya mengangkat Hakim Kehancuran sejak awal. Itu bukan masalah besar untuk menjaga King of No Killing sampai skenario tengah, meskipun mungkin ada saat-saat frustasi ketika bermain solo. Seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak atribut penipuan. Saya mendapat atribut yang baik di awal sehingga akan sulit untuk melewatkan waktu untuk mengubahnya. Tapi ini benar-benar seperti novel fantasi. Sekarang Anda memiliki semua jenis kemampuan. Petik 2. Lee Sung-kook, Jung Min-seok dan Lee Hyun-sung sedang menonton. Saya sengaja menatap mereka. Itu peringatan bagi Jung Hee-won untuk tidak mengatakan apa-apa. Dia menerimanya dan Lee Sung-kook membuka mulutnya. Bagaimana rasanya ketika kamu mati? Petik 2. Tentu saja itu mengerikan. Saya ingin bertanya mengapa dia menanyakan hal ini tetapi Lee Sung-kook berbicara lagi dengan suara serius. Jujur, aku agak takut ketika aku melihatmu bangkit hidup-hidup lagi. Kamu ketakutan. Iya, sebenarnya, seluruh tubuh Anda menghilang dan dipulihkan. Akal sehat mengatakan bahwa hal seperti itu tidak dapat terjadi. Saya tidak tahu apa prinsip dunia ini, tetapi jika keberadaan Anda dapat diduplikasi secara keseluruhan. Anda mungkin tidak dibangkitkan, tetapi di-cloning. Petik 2. Dia berbicara kisah menyeramkan dengan suara tenang. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Itu mengingatkan saya bahwa atribut orang ini adalah penghipnotis. Bukankah dia menarik? Jung Hee-won mulai memarahi dia, apakah kamu terlalu banyak menonton film?
Ini masalah penting. Jika tidak ada kesinambungan antara kematian dan kebangkitan Anda, tidak ada jaminan bahwa perwakilan Nim sebelum kematian adalah orang yang sama dengan perwakilan Nim pasca kebangkitan. Petik 2. Itu kata-kata yang sulit. Beberapa kenangan terlintas di benak saya. Bocah ini, apakah dia yang tersinggung oleh prolog pedantik? Kamu punya ide yang sangat aneh tapi, tidak perlu khawatir. Saya masih sadar setelah kematian saya. Sebenarnya, itu bukan kematian nyata. Petik 2. Apakah Anda mengalami kondisi jiwa? Aku tidak tahu apakah itu bisa disebut jiwa tapi. Saya merasa sedikit tidak nyaman ketika saya berbicara. Ways of Survival adalah dunia yang diciptakan oleh penulis. Dunia ini menjadi kenyataan. Dunia di mana jiwa tidak terbukti sekarang menjadi dunia di mana jiwa diterima begitu saja. Di dunia seperti itu, apa keberadaan saya? Aku, jiwaku, apakah sudah ada sejak awal? Ataukah saya pesta cerita yang dibuat penulis? Aku menggelengkan kepala. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Bagaimanapun, apakah pertanyaan yang tidak berguna sudah berakhir? Ah, bisakah aku bertanya satu pertanyaan lagi? Apa? Kenapa kamu tiba-tiba menggunakan kartu kehormatan bersamaku dan Min Seok? Konsep Yo Jong Hyuk saya sudah berakhir. Lee Sung Kook membuat ekspresi terkejut ketika dia terlambat menyadari. Kalau dipikir-pikir itu. Saya tidak perlu mendengar kata-katanya. Konsep selesai tetapi perawatan mereka tidak akan berubah secara dramatis. Saya mengulurkan tangan ke arah Lee Sung Kook. Beri aku ponselmu. Iya. Aku ingin telepon. Lee Sung Kook mengeluarkan ponselnya. Itu model yang bagus. Itu lebih baik dari apa yang saya gunakan. Bisakah saya mendapatkan ini? Petik 2. Bukankah konsep Yo Jong Hyuk selesai? Ini adalah konsep asli saya. Lee Sung Kook hampir menangis. Semuanya istirahat. Saya harus melihat sesuatu untuk sementara waktu. Kami akan bergerak dalam 10 menit. Anda juga dapat mengumpulkan item. Petik 2. Anggota partai mengumpulkan barang-barang yang tersebar di mana-mana sementara saya menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Saya pura-pura tidak peduli tetapi saya sebenarnya sedikit gugup. Penyelesaian kompensasi skenario tersembunyi akan ditunda. Permintaan, masuk akal, saat ini sedang berlangsung di Biro Administrasi. Itu karena pesan-pesan ini. Pertimbangan masuk akal. Inilah mengapa kompensasi koin dari skenario tersembunyi tidak diterima. Saya ingin memeriksa bagian-bagian yang relevan di Ways of Survival tetapi ponsel cerdas saya terbakar. Itu adalah kesalahan yang tidak seperti saya. Ini tidak menyenangkan. Bagaimana jika surat yang dikirim oleh penulis dihapus? Saat ini, sebuah pesan muncul di layar ponsel cerdas saya. Sinkronisasi ke perangkat baru tersedia. Apakah Anda masih ingin melanjutkan sinkronisasi? Apa ini? Saya menekan OK, unduhan file dilanjutkan dan file baru dibuat di layar latar belakang. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur. TTX. Saya melihat, ada ini. Memang, file yang tidak dapat dibaca oleh para Dokkaebis atau rasi bintang tidak dapat dengan mudah hilang. Saya melihat Lee Sung Kook dan Jung Min Seok mengumpulkan barang-barang. Tiba-tiba saya bertanya-tanya, apakah mereka dapat membaca ini? Tetap saja, aku harus berhati-hati mungkin. Saya membuka Ways of Survival dan mulai membaca. Kecepatan membaca Anda meningkat karena pengaruh atribut eksklusif. Saya menemukan permintaan, masuk akal, yang terjadi selama regresi ke-6 Yo Jong Hyuk. Dokkaibi perantara dari Biro Seoul, Baram, mengerutkan kening setelah membaca skenario di depannya. TL, Baram sama dengan angin. Bagian atas dokumen itu diberi nama, Regresor Yo Jong Hyuk. Regresor, sial, para Dokkaebis dan rasi bintang memperhatikan dengan cepat. Petik 1. Baram memandangi para Dokkaebis. Tidak ada Dokkaebis senior atau Dokkaebis besar yang bisa dilihat. Itu alami. Ini adalah, permintaan masuk akal, yang terjadi di tingkat kubah lokal. Prinsipnya adalah bahwa dunia distrik harus diselesaikan di distrik tersebut. Baram bertanya pada Dokkaebis yang tampak gugup. Siapa yang mengajukan petisi ke biro? Aoni dari Jepang. Mengapa dia mengkhawatirkan orang asing, bukan negaranya sendiri? Apakah dia tidak punya bisnis? Petik 2. Ada banyak pertempuran sengit antara Dokkaebis kelas rendah akhir-akhir ini. Baram mengerutkan kening. Tentu saja, menurut laporan itu, layak melakukan permintaan masuk akal untuk Yo Jong Hyuk. Ada juga banyak informasi penting yang secara otomatis difilter dari awal. Selain itu, skill Sages Ice berarti bahwa beberapa item tidak dapat diakses oleh sistem. Survei data membutuhkan bantuan administrasi tingkat yang lebih tinggi. Baram menghela napas dan menutupi laporan itu. Tidak masalah. Orang ini adalah seseorang yang telah mendapat izin dari atasan saya. Tinggalkan dia sendiri. Apakah tidak apa-apa? Buntutnya. Petik 2. Dia memiliki sponsor yang tidak bisa kita lawan. Kita tidak bisa melawan konstelasi tunggal. Bagaimana jika aliansi konstelasi? Petik 2. Baram tertawa. Bagaimana kamu bisa menguliahi aku? Apakah Anda tahu siapa sponsornya? Petik 2. Bukan itu. Ini akan segera menjadi skenario kelima jadi uruslah. Masuk akal akan secara bertahap diimbangi saat skenario berlangsung. Petik 2.
Suasana tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata kepada Dok Kaebi perantara. Apa kamu tidak punya pekerjaan untuk dilakukan hari ini? Mengapa penjualan di Amerika Serikat dan India terlihat seperti ini? Bukankah ada nabi di AS dan aliansi konstelasi di India? Mengapa penjualan seperti ini ketika mereka begitu banyak target kaya? Apakah Anda tidak membuat produk dengan baik? Petik 2. Itu. Sial, jangan beri alasan. Cepat jual barang koin. Petik 2. Tawa muncul. Saya teringat Minosov ketika melihat para Dok Kaebis bekerja. Divisi perencanaan bukan lelucon. Bagaimanapun, saya sekarang dalam situasi yang mirip dengan Yo Jong Hyuk di Ways of Survival. Saya berpikir bahwa ini akan terjadi suatu hari nanti, tetapi inilah mengapa tidak baik untuk diperhatikan. Ini, bagaimana jika penghakiman menyebabkan saya kerusakan? Pada saat itu, suara gemetar terdengar di udara. Berapa kali aku harus dipanggil ke biro karena kamu? Bi Hyung, saya membuka komunikasi Dok Kaebi. Bagaimana hasilnya?